Dr. Rahmanova Yunizaf. Dr. Rahmanova Yunizaf, spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher konsultan. Health Talk ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health Festival yang kami selenggarakan mulai dari November sampai dengan Desember dalam rangka merayakan 30 tahun berdirinya Rumah Sakit Medistra. Jadi simak terus ya kegiatannya, karena sebelum mulai ini kita mau saksikan dulu ada tayangan video berikut ini. Rumah Sakit Medistra merupakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien dengan tetap mengedepankan kualitas dan service excellence. Don't forget to join with our celebration and our joyfulness because we are 30 years old now and enjoy our Medistra Health Festival. Please join us. Ikuti terus kegiatan Medistra Health Festival. Salam sehat, stronger and healthier. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya juga memperkenalkan pemateri kita hari ini yang luar biasa, Dr. Rahmanova Yunizaf, spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis otorinolaringologi di Rumah Sakit Medistra sejak tahun 2020. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mengambil konsultan bronkoesofagologi di FKUI RSCM tahun 2017. Saat ini beliau selain aktif di Medistra sejak tahun 2020, juga aktif di Rumah Sakit THT Proklamasi sejak tahun 2008 dan juga merupakan staf dari bronkoesofagologi divisi THT Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sejak tahun 2008. Organisasi beliau juga banyak merupakan member of Indonesian Bronchoscopy Society sejak tahun 2009, member of Indonesia Otorinolaryngology Society sejak tahun 2008, dan juga banyak clinical research, publikasi dari beliau yang tidak kalah luar biasanya. Baik, berarti sekarang kita tanpa tunggu lama lagi, kita akan mulai sebentar lagi, cuman pada peserta semuanya dimohon untuk mematikan mikrofon selama sesi presentasi oleh Dr. Nova ya, dan dipersilakan untuk menyalakan kamera. Dan jangan lupa stay terus karena nanti di akhir kita akan bagikan voucher free konsultasi dengan dokter spesialis kami sebagai untuk penanya terbaik di akhir acara gitu. Jadi nanti bila ada pertanyaan boleh langsung tulis saja di kolom chat ya. Oke. Kalau begitu, kepada Dr. Rahmanova, waktu dan tempatnya kami persilahkan, dokter. Terima kasih, Dokter Medisha. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kali ini, di ulang tahun ke-30 Medistra. Dalam rangkaian webinar series ini, pada kesempatan ini saya mau bahas sedikit kasus yang cukup banyak sebenarnya. Bentar ya, saya mau share screen-nya dulu. Oke. Kira-kira udah terlihat belum ya? Sudah terlihat, dokter. Oke. Jadi ini penyakit yang sangat sering didapatkan pada beberapa tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun terakhir lah ya. Jadi ini adalah radang tenggorok. Soalnya selama ini pasien dengan keluhan radang tenggorok banyak yang nggak sembuh-sembuh misalnya.
Dan biasanya udah ke dokter, dikasih antibiotik, anti radang, segala macam, balik lagi, begitu lagi, nggak hilang-hilang. Nah, ternyata penyebabnya bukan infeksi bakteri atau virus, penyebabnya adalah iritasi karena asam lambung. Nah, ini banyak sekali kasus seperti ini. Oke. Penyakitnya sendiri namanya, kalau bahasa medisnya adalah laryngopharyngeal reflux. Kalau saya bahasa Indonesia kan mungkin radang di tenggorok yang disebabkan oleh karena iritasi atau reflux dari asam lambung. Nah, itu bahasa awamnya. Nah, ini apa sih sebenarnya LPR itu? LPR mungkin kalau ntar googling tuh banyak tuh kepustakaan tentang LPR ya. Adalah isi lambung yang mencapai yang naik ke atas, kalau misalnya bahasa intinya secara retrograd, naik ke atas sampai ke daerah tenggorok. Nah, itu daerah laring ataupun faring. Jadi daerah tenggorok sini. Dan ini menimbulkan keluhan, menimbulkan kelainan, ya. Apakah itu dia bengkak, merah, ataupun dia menimbulkan luka atau apa. Nah, itu yang dinamakan LPR. Oke. Jadi kalau kita melihat animasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang membedakan dengan GERD adalah GERD itu atau gastroesophageal reflux disease itu adalah kelainan yang disebabkan oleh asam lambung yang terjadi di daerah saluran cerna. Ya. Nah, kalau daerah tenggorok namanya LPR. Nah, seperti kita lihat ini, kalau daerah GERD itu adalah terjadi di daerah sini nih, di daerah saluran cerna. Tapi kalau dia sampai keluar dari dari saluran cerna, nah itu yang dibilang dengan LPR. Dia bisa masuk ke bronkus atau misalnya saluran nafas, bisa mencapai ke daerah laring atau tenggorok, bisa juga sampai ke lubang antara hidung dan tenggorok namanya eustachius, bisa menimbulkan keluhan seperti gangguan pendengaran, berdenging, itu juga bisa. Dan yang paling saat ini juga cukup sering ditemukan adalah dia nyampe ke muara sinus yang akhirnya bisa menimbulkan sinusitis. Itu juga apa yang disebutkan dengan LPR. Jadi epidemiologinya sebenarnya ini nggak ada bedanya ya perempuan sama laki. Jadi sama aja mau laki-laki kayak mau perempuan kayak itu jumlahnya tidak ada bedanya dan tidak dipengaruhi oleh ras tertentu. Apakah ini hanya khusus orang Indonesia ataukah misalnya dia cuma terjadi di negara barat doang? Enggak, semua tidak dipengaruhi ras. Nah, ini bedanya kalau dari keluhan sendiri biasanya GERD atau misalnya yang kita sering bilang asam lambung lah atau misalnya dia MAH lah. Nah, itu keluhannya lebih di arah bawah ya, dari bawah dari dada kita gitu loh. Nah, misalnya seperti misalnya nyeri ulu hati, nyeri dada, rasa panas di dada, mual, saat makan dia mual, kadang-kadang ada bau mulut. Nah, itu keluhannya lebih ke arah sana. Sedangkan yang namanya LPR, walaupun sama-sama disebabkan oleh karena asam lambung, keluhannya lebih sering daerah tenggorok. Paling sering biasanya kalau orang Indonesia itu adalah rasa mengganjal. Nih saya lupa tulisnya di sini. Rasa mengganjal di tenggorok. Jadi kayak ada barang di tenggorok, itu nama medisnya adalah globus sensation. Jadi ada kayak barang di tenggorok. Jadi kalau kita nelen gitu kadang-kadang kayak ada ganjelan, rasa mengganjal. Lalu yang kedua suara serak. Ketiga batuk, gatal di tenggorok yang menyebabkan batuk. Nah biasanya sering tuh batuknya terutama ciri khasnya biasanya kering, jarang misalnya ada dahak yang kental seperti misalnya kita lagi penyakit paru atau lagi radang tenggorok, itu jarang seperti itu. Kadang-kadang jadi agak gara-gara rasa ganjel itu kadang-kadang nelen jadi agak ribet gitu ya. Rasa pahit atau rasa misalnya di mulut tuh rasanya ada kayak asem gitu, bau mulut nggak enak. Nah itu gejala-gejala yang bisa terjadi pada LPR yang dibandingkan dengan GERD. Lalu penyebabnya apa sih sebenarnya? Ya, penyebabnya sebenarnya sama dengan GERD, yaitu adalah asam lambung, iritasi karena asam lambung. Nah, penyebab asam lambung itu bisa merusak, apalagi sampai naik ke atas, keluar dari saluran cerna adalah berbagai macam. Contohnya ada gangguan dari fungsi sphincter atau misalnya katup, ya. Sphincter esophagus itu maksudnya katup saluran cerna. Bisa di atas, bisa yang katup. Jadi kan kalau manusia itu ada dua katup saluran cerna, atas sama bawah, ya.
Nah, bisa dua-duanya itu misalnya yang harusnya rapat, dia nggak naik ke atas isi makanan, nah itu lebih longgar dia. Nah, itu salah satunya. Pengosongan lambung yang lama, jadi diolahnya lama di lambung, itu juga menyebabkan seperti gangguan asam lambung. Diet ini maksudnya adalah ya kebiasaan kita makan makanan, jenis makanan. Contoh, orang Sumatera terkenal dengan makanan yang pedas-pedas, ya, dengan yang rangsang, atau misalnya ada beberapa daerah yang rajin mengkonsumsi rutin, udah biasa mengkonsumsi alkohol. Nah, itu semua bisa menjadi pencetus terjadinya LPR. Dan kebiasaan yang tidak sehat, kebiasaan tidak sehat ini biasanya umumnya seperti misalnya kebiasaan telat makan, contohnya, atau kebiasaan kita begadang, atau misalnya kebiasaan kita ngerokok. Nah, itu semua bisa meningkatkan asam lambung. Nah, ini pencetusnya selain dari makanan atau kebiasaan, contohnya seperti misalnya kita berbaring sebelum 3 jam selesai makan. Jadi misalnya gini, kita baru makan jam 8, ya, baru makan malam jam 8. Habis itu ngantuk, langsung. Jadi contoh deh, pas buka puasa kita makan, banyak makannya. Setelah itu, habis sholat maghribnya kita langsung tidur. Nah, itu langsung berbaring. Jadi itu sama tidak bagus untuk penyakit ini, karena itu bisa menimbulkan asam lambung yang mengalir ke tenggorok. Langsung mengkonsumsi makanan yang merangsang asam lambung yang tadi saya telah sebutkan. Faktor psikologi, nah ini yang paling sering sebenarnya. Orang-orang Jakarta saat ini, terutama kota besar, sering sekali mendapatkan LPR, sering sekali menderita LPR. Nah, penyebabnya rata-rata selain dari makanan dan gaya hidup yang nggak bagus adalah faktor psikologi atau misalnya faktor stres. Orangnya gampang panik, orangnya gampang stres, itu gampang sekali ningkatin asam lambung. Dia bisa mengiritasi. Jadi kadang-kadang sering didapatkan dia tuh batuk gatel terus tenggoroknya. Ternyata dia pikirannya lagi banyak, lagi depresi, lagi stres. Nah, seperti itu. Faktor lingkungan sama seperti tadi sudah bilang. Nah, ini ya gejala-gejala yang khas biasanya rasa mengganjal di tenggorok, suara serak, berdehem, itu maksudnya jadi kayak ada dahak di tenggorok ya, padahal kering tenggoroknya. Cuman kita kayak ada barang jadi kita sering mendehem. Ya, sering kayak gitu. Nah, itu salah satu tanda dari LPR. Tenggorokan gatal, produksi lendir. Lendir ini bukan lendir penyakit ya. Cuman biasanya lendir ini adalah asam lambung atau misalnya dia dahak yang ludah yang terkumpul gitu lah. Cuman tidak signifikan kalau ini. Batuk yang signifikan mengganggu. Sulit menelan juga kadang-kadang suka didapatkan, tapi sebenarnya bukan sulit menelan tapi gangguan menelan ya. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya keluhannya sampai hebat tuh rasanya seperti sensasi orang kecekek, jadi kayak ketekan tenggoroknya. Nah, itu macam-macam dari gejala dari LPR. Oke. Nah, gimana sih pemeriksaannya? Pemeriksaannya biasanya kalau ke dokter THT umum yang tidak mungkin ke rumah sakit yang atau ke klinik ya, biasanya nanti dilihat pakai kaca laring. Jadi dilihat pakai kaca diintip ya ke dalam tenggoroknya. Nah, itu bisa menilai evaluasi secara ringkas. Oh, ini kira-kira terdapat gangguan gitu. Nah, kalau yang lebih pasti pemeriksaannya adalah menggunakan endoskop ya, endoskop lentur, endoskop fleksibel yang dimasukkan lewat hidung. Nah, kita untuk menilai tenggorok dan sekitarnya. Nah, seperti ini nih pasiennya. Pasiennya nggak dibius, nggak dilakukan pemeriksaan macam-macam, cuman hanya untuk dimasukkan sekecil ini. Ya, masuk lewat hidung sampai bisa kita lihat di sini sampai ke belakang hidung sini. Ya, nah kita bisa menilai daerah tenggorok daerah sini. Kita nilai itu apakah dia bengkak, apakah pita suaranya bengkak, apakah misalnya ada lendir dan macam-macam. Ya, jadi ini bisa menilai evaluasi bahwa apakah ada kelainan di tenggoroknya dan apakah menyingkirkan kelainan lain seperti misalnya ada tumor lah apa, cuman
yang sebenarnya tidak perlu yang perlu disingkirkan maksudnya itu. Nah, ini tampilan gambaran-gambarannya, ini pita suara, ya, ini pita suara, ini saluran nafas. Nah, saluran cerna itu ada di belakang sini, ketutup selalu ketutup. Ini lihat kalau lihat kursor panah saya di sini selalu tertutup. Nah, kalau dia kebuka kalau ada makanan aja. Nah, kalau misalnya asam lambung dia naik ke sini sampai sini, nah daerah sini bisa tebel. Kita lihat variasinya yang setelah tebel. Nah, ini lihat harusnya normalnya seperti ini. Nah, ada kelihatan tulang rawannya. Ini tebel sekali. Pita suaranya juga. Nah, kita lihat pita suaranya. Nah, ini sangat tebal ya. Di sini juga. Nah, kita lihat ini adalah ini yang paling normal yang ini ya. Kita lihat nih tulang rawannya di sini lebih kayak kaki, kayak kelihatan tulangnya. Nah, sedangkan kita lihat daerah sini, daerah sini, daerah sini. Nah, ini semua menebal ya. Nah, umumnya penebalan ini tanpa disertai adanya tanda-tanda infeksi yang akut, nah itu sering disebabkan oleh karena asam lambung. Oke, lalu terapinya apa sih? Bisa nggak sih disembuhin? Jawabannya satu, bisa. Dan penyakit ini juga sebenarnya tidak berbahaya, cuman ganggu. Ya, terapinya cuma satu, yaitu asam lambungnya ditekan. Makanya saya selalu bilang ke pasien, biasanya kalau misalnya pengobatan ini sebenarnya pengobatannya nggak susah asal pakai niat, asal pakai willing, asal pakai kemauan. Soalnya gini, karena terapi obatnya itu hanya untuk menekan asam lambungnya, untuk maintenance agar dia tidak timbul lagi. Nah, itu dilakukan adalah modifikasi diet dan modifikasi gaya hidup. Karena misalnya kita sudah pakai obatnya kita sudah lakukan, pasiennya udah enakan, tapi ternyata gaya hidupnya tetap berantakan, modifikasi dietnya berantakan lagi, ya nggak berapa lama dia akan balik lagi. Jadi ya yang paling penting adalah modifikasi lifestyle dan gaya pola makan, ya. Dan pembedahan itu sangat jarang sekali. Ini hampir tidak pernah dilakukan pada pasien-pasien LPR. Oke. Jadi modifikasi gaya hidup seperti itu. Apa aja sih yang kira-kira yang harus dimodifikasi gaya hidupnya? Banyak, mungkin nanti bisa di-googling sendiri apakah gaya hidup yang baik, yang sehat, dan untuk meningkatkan asam lambung, yaitu adalah jangan makan mungkin berlebihan. Berlebihan itu maksudnya gimana ya? Kalau makan itu 2 piring, sekali makan nambah, nah itu jadi makanlah sebelum sampai full. Itu namanya jangan makan berlebihan. Nah, tidur juga, misalnya tidur pas lagi kondisi seperti itu adalah kepala lebih tinggi. Jadi misalnya 30 atau 45 derajat lebih tinggi, nah tidur dengan kondisi seperti itu. Dan tidak boleh makan sebelum 3 jam sebelum tidur. Maksudnya sebelum berbaring, ya. Sebelum baring jangan langsung makan. Tuh. Nah, pola makan yang sering dianjurkan adalah makan porsi sedikit tapi sering. Ini mungkin sering dokter spesialis gizi juga lebih sering menyarankan seperti ini. Kan harus diet atau apa. Lalu rokok, menghindari gaya hidup alkohol, ya. Karena soda, alkohol itu gampang sekali untuk meningkatkan asam lambung. Nah, ini juga gaya hidup, jangan sering telat makan, jangan suka begadang, pakaian ketat. Maksud pakaian ketat ini gimana ya? Yang menekan rongga perut, contohnya misalnya stagen, gitu ya. Nah itu kalau bisa dihindari. Dan yang paling sering adalah ya ini, stres dan panik. Maksudnya faktor psikologis ini yang paling susah ngerubah. Mungkin orang yang lain-lain gampang, merokok bisa stop, alkohol bisa stop, telat makan bisa diatur, jenis makanannya bisa diatur. Tapi untuk merubah mindset ini yang susah, ya. Jadi harus menghindari stres ataupun kebiasaan gampang untuk memikirkan sesuatu. Nah itu dia. Oke, nah semua hal ini bisa menyala. Yang jelas asam lambung akan lebih terkontrol bila semua dilakukan. Intinya adalah pola hidup sehat. Nah ini jenis-jenis makanan yang harus dihindari sehingga tidak meningkatkan asam lambung.
kopi, teh. Nah, ini banyak nih, ini kesukaan orang-orang semua soalnya. Jadi sebenarnya sama kondisinya sama GERD, harus menghindari makan makanan ini. Tapi GERD itu lebih enaknya adalah dia tidak perlu seagresif ini modifikasinya. Karena apa? Karena dinding lambung sendiri itu sudah dilapisi dari udah ada proteksinya sendiri. Ada misalnya dindingnya lebih tebal, ada enzim untuk menetralisir asam lambung, ada sistem katup, ada gerakan-gerakan dari saluran cerna seperti peristaltik ya. Nah, itu semua membantu untuk biar asam lambung itu tidak mencederai dinding lambung. Jadi dengan obat dan proteksi-proteksi yang ada di lambung dan sedikit aja mungkin ya makanan-makanan harus dihindari, nah itu bisa terkontrol. Sedangkan kalau untuk LPR yang ada di tenggorok, daerah tenggorok ini sama sekali tidak dirancang untuk tahan dengan asam lambung. Jadi dia sedikit aja nyampe ke tenggorok, dia bisa menimbulkan kelainan ataupun keluhan. Makanya diet atau misalnya modifikasi gaya hidup yang dilakukan harus lebih ekstrim dibandingkan pasien dengan penyakit GERD. Itu dia. Ini medikamentosanya, pengobatannya dengan obat-obatan biasanya penekan asam lambung, bisa omeprazol, lansoprazol, mungkin banyak yang sudah dengar. Biasanya pengobatannya itu 3-6 bulan. Ya. Kenapa bisa harus lama? Karena untuk men-maintain dari peningkatan asam lambung itu yang sudah terbiasa. Ya, terbiasa naik, naik. Nah, itu kita biasanya di-maintain dengan 3-6. Cuman keluhannya biasanya bisa berkurang dari 2 minggu, tapi tebelnya di sini, nah itu bisa sampai 3 bulan. Oke, mungkin secara ringkas itu, Dok, moderator, mungkin bisa ada pertanyaan, bisa saya bantu jawab. Ya, terima kasih Dr. Nova atas presentasinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Dok yang masuk. Mungkin kita coba dari yang pertama dulu ya. Ada dari Eti. Pertanyaannya, selamat sore dokter. Apakah LPR menimbulkan banyak dahak atau riak? Oke. Seperti itu dokter. Langsung saya jawab apa gimana? Boleh dokter, langsung dijawab. Nah, jadi sebenarnya LPR itu bisa menimbulkan dahak, bisa juga menimbulkan dahak, tapi dahaknya itu bukan dahak yang kental seperti kalau kita lagi radang tenggorok gitu loh. Kayak kita lagi radang tenggorok yang amandel lah apa itu jarang seperti itu. Jadi bukan seperti itu dahaknya. Dahaknya biasanya kayak ada di sini. Kalau diginin biasanya ada, cuman kayak ludah yang kekumpul gitu loh di situ. Jadi sebenarnya bukan dahak penyakit ya, bukan dahak infeksi gitu. Jadi dahaknya dahak yang memang dari diri kita sendiri aja karena penebalan dinding tenggorok ini. Nah, itu ludah kekumpul di sini, nah itu merasanya jadi kayak dahak padahal itu ludah yang kekumpul gitu. Gitu. Oke. Mungkin terjawab ya dokter pertanyaan dari yang tadi ya. Jadi dahaknya bisa aja menimbulkan dahak, cuman beda sama dahak infeksi yang mungkin lebih kental, mungkin ada warnanya gitu ya dok ya. Kalau ini lebih kayak ada aja gitu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dokter. Jadi ada pasien yang mengidap CA, cancer ya. Sehari-harinya itu berbaring di kasur atau di kursi. Jadi memang bed rest. Jadi bagaimana terapi terbaiknya supaya gejala LPR-nya ini tidak memburuk karena sehari-harinya kan harus tiduran gitu. Ya, sebenarnya kalau di rumah aja tidur aja asal dia misalnya pikirannya nggak kemana-mana, nggak kepikiran stres, makannya juga diatur teratur, kan biasanya kan kayak gitu ya, pasien dengan CA biasanya makannya harusnya diatur ya. Nah, biasanya makannya teratur, tiap berapa jam diisi, segala macam. Dan terutama sih pikiran, biasanya pada yang saya tahu adalah orang dengan CA itu
psikisnya juga nggak terlalu banyak, maksudnya nggak, pasti juga akan kepikiran gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya semangatnya harus ditimbulin biar dia positif. Nah, itu ya makanya bisa menekan asam lambung. Kalau misalnya dari gaya hidupnya ya mungkin nggak ada masalah ya, karena ya itu semua pola makannya diatur, tidak telat ya, jenis makanan juga bisa diatur gitu loh. Sebenarnya kayak gitu ya. Iya, berarti kembali lagi lebih ke pola hidup ya dok. Maksudnya selain dari tiduran, mungkin dari makanannya kan juga bisa dijaga. Seperti itu ya dokter ya. Berikutnya dokter, ada pertanyaan lagi. Jadi tadi kan sempat dikatakan ya kalau tidak boleh makan 3 jam sebelum tidur. Apakah termasuk makanan kecil seperti snack, nyemil, atau hanya makanan besar, dokter? Seperti minum susu gitu, apakah terhitung makan atau tidak, dok? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong dari jurnal ya, makanan dan minuman itu diolah adalah maksudnya 3 jam sebelum. Sebenarnya mungkin ya 2 jaman juga masih oke lah gitu loh. Mungkin kalau air putih aja nggak apa-apa gitu loh, minum nggak apa-apa. Cuman kalau sampai makan yang ya snacknya apa dulu nih? Kalau snacknya cuman yang nggak ngerangsang asam lambung mungkin nggak masalah. Cuman kalau misalnya dari kita ngomong dari teori, dari jurnal, itu memang pengosongan lambung itu terjadi, saluran cerna itu pengosongan lambung itu terjadi bisa sekitar 3 jaman. Itu yang dimaksud dengan biar dia nggak gampang naik lagi. Jadi kan kalau misalnya produksi makanan masih diolah di sini kan asam lambung masih diproduksi kan. Nah kalau misalnya kita lagi diproduksi itu kita terlentang, ya itu bisa gampang naik. Jadi misalnya makanya dianggap 3 jam itu adalah sudah selesai pengolahan makanan itu, zat asam lambung itu produksinya nggak banyak gitu loh. Maksudnya itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin makanan-makanan kecil cuman sedikit banget ya mungkin nggak masalah kali. Cuman kalau misalnya sampai makannya risol apa ya itu ya pasti yang diolah dulu gitu loh. Produksi asam lambungnya meningkat. Jadi cuman kalau misalnya kalau benar-benar mau dari teori ya benar-benar jangan makan dulu gitu. Minimal 3 jam sampai lambung itu kosong. Itu pengolahan lambungnya selesai. Baik dokter, terima kasih dok. Ada lagi berikutnya dokter. Jadi pertanyaannya, ini penanya mengalami gangguan asam lambung dok. Memang ada riwayat gangguan asam lambung dan didiagnosis septum deviasi juga dokter. Jadi sering mengalami gangguan tidur karena katanya sering hidungnya tersumbat di malam hari. Pertanyaannya, apakah ini bisa diakibatkan dari asam lambungnya ataukah dari septum deviasinya sehingga perlu dilakukan tindakan operasi karena mengganggu tidurnya di malam hari, dok? Seperti itu. Jadi gini, memang septum deviasi itu bisa mengganggu pernafasan, ya. Cuman septum deviasi itu rata-rata semua orang punya septum deviasi, rata-rata ya. Kecuali misalnya pasiennya itu habis ditonjok, patah hidungnya terus nggak dibenerin segala, nah itu bisa septum deviasinya permanen. Nah, keluhan dari septum deviasi itu sendiri biasanya misalnya dia menyebabkan sumbatan, dia bisa aja sebelah, ya, bisa juga dua-duanya, tapi biasanya permanen. Maksudnya gini loh, nggak sumbatannya ya nggak akan cuman malam doang, pasti sepanjang hari itu, nggak mungkin enggak gitu. Karena kan septum deviasi itu maksudnya adalah tulang rawan hidung yang bengkok gitu ya. Nah, tulang rawan itu kan nggak akan berubah kalau kita apa-apain. Nggak mungkin siang hari dia nggak ada masalah, terus malam hari apa tulang rawannya dia bengkak kalau malam hari, kan enggak. Nah, yang menyebabkan dia sumbatan hidungnya itu adalah umumnya kalau terjadinya ada waktu-waktu tertentu umumnya karena reaksi alergi. Gitu loh. Jadi jangan berharap banyak dulu kalau misalnya operasi septum dilurusin. Kalau dia punya rinitis alergi, dia mau diapain aja septumnya, ntar aja juga balik-balik lagi, mampet lagi hidungnya.
Nah, bermasalahnya berhubungan dengan asam lambung adalah biasanya asam lambung itu bisa nyampe ke rongga hidung tadi yang saya bilang tadi. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi di dalam rongga hidung, bengkak. Cuman saya bilang tadi, iritasinya itu kalau sudah terjadi bengkak, dia nggak akan hilang timbul kalau gara-gara iritasi. Kalau misalnya gara-gara alergi, nah itu baru keluhannya sama. Bengkak, kempes, bengkak, kempes. Kalau misalnya kena rangsangan dingin kayak debu, nah itu baru dia ngerasa mampet. Nah, itu ya khasnya alergi, bukannya septum deviasi ataupun asam lambung. Jadi asam lambungnya boleh diterapi, itu wajib di treatment karena itu bisa menambah berat. Tapi operasi septum deviasi ini ya jangan berharap terlalu banyak dulu gitu. Karena kalau dasarnya alergi ya otomatis ya kalau mau diapain aja hidungnya, kalau dia nggak menghindar rangsangannya dia nggak akan hilang keluhannya. Gitu. Oke. Jadi intinya ya mungkin bisa terkait asam lambung, tapi mungkin juga tidak ya dok, karena kondisinya lebih sering saat malam hari, jadi tidak terus-terusan gitu ya. Umumnya biasanya kalau malam udah khas kayak gitu ya, hidung mampet malam-malam atau misalnya subuh pagi-pagi kena dingin, itu alergi, bukan gara-gara septumnya. Gitu. Iya baik. Ini ada lagi dokter pertanyaan yang bagus juga nih, mungkin untuk yang lain-lainnya juga menambah ininya lagi pengetahuannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah LPR ini berbahaya untuk jangka panjang dok? Mungkin maksudnya kalau tidak di-treat ya, jadi terus-terusan seperti itu. Ya, jadi selama ini so far tidak berbahaya, tapi memang pada beberapa kasus, beberapa jurnal ada sekitar berapa persen kecil kok jumlahnya itu yang bisa berkembang jadi CA laring. CA laring itu maksudnya kanker daerah tenggorok. Cuman itu jarang sekali ya. Nah, memang bisa karena cuman kan penyebab kanker itu kita nggak bisa sampai sekarang masih belum bisa pastikan, yang kemungkinan keturunannya kan besar ya gara-gara genetik. Nah, itu karena iritasi yang berterus-menerus, nah itu bisa menyebabkan kanker. Tapi saya tegaskan sekali lagi, itu sangat jarang. Gitu. Jadi, ya misalnya ditanya ini berbahaya atau enggak, bisa aja berbahaya untuk long term, tapi sangat jarang, sangat kecil kemungkinannya. Nah, jadi misalnya nggak di treatment, ya nggak masalah juga, tapi apa nyaman? Seperti itu. Tiap mau tidur gatel, rasa ganjel di tenggorok. Kita ya kalau ada ganjel aja sedikit di sini kan kayaknya aduh nggak enak banget kan gitu loh. Ganggu, bisa ganggu produktivitas segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tidak berbahaya, tapi bisa walaupun presentasinya kecil untuk menjadi berbahaya. Gitu. Baik, Dok. Oke. Ada lagi sih ini dokter. Ini juga ini sesuai banget nih dok sama yang tadi sempat dokter sampaikan. Cuma mungkin udah terjawab juga sih ya. Jadi ini ada pertanyaan, suaminya itu beberapa tahun ini sering sekali berdeham, terutama saat setelah makan. Dehamnya itu bisa lama, berulang-ulang. Terus sebelumnya katanya ada riwayat operasi jantung, tapi kejadian berdeham setelah makannya ini sebelum dari operasi jantungnya itu. Nah, ini berarti menjawab banget nih, sesuai banget ikut webinar ini ya, Dok. Iya, karena jadi gini, penyebabnya betul, sesuai ya, dokter ya. Betul. Jadi gini, orang dengan LPR belum tentu dia punya GERD. Gitu loh. Bisa aja dua-duanya. Jadi misalnya dia awalnya memang punya MAH, cuman dalam beberapa tahun kok tenggoroknya juga begitu. Gitu ya, tenggoroknya gatal segala. Jadi dua-duanya yang teriritasi, yang terkena bisa gitu loh. Tapi sering banget keluhannya adalah cuman sini doang. MAH-nya nggak ada apa-apa. Setiap saya tanya ada MAH nggak? Ada gangguan lambung nggak? Ada gini nggak? Nggak pernah ada. Ada yang banyak sekali yang menjawab tidak ada gitu loh. Nah, itu yang membedakan. Karena apa? Karena kok bisa sih
kan lewatnya jalurnya sama, kok bisa lambungnya nggak di sini iya? Nah itu yang saya bilang tadi, lambung dan saluran cerna itu proteksinya banyak. Jadi kalau dia produksinya produksi peningkatan asam lambungnya nggak terlalu signifikan, dia bisa di cover sama dinding lambung sendiri itu, dinding saluran cerna dengan proteksinya. Tapi yang sedikit, yang produksinya yang nggak terlalu banyak, tapi dia bisa loncat gasnya, sedikit aja, cuman berapa mililiter aja segala, berapa lah ya, sedikit uapnya aja nyampe ke sini, nah itu bisa bikin iritasi karena di sini sama sekali nggak ada proteksinya. Itu jadinya, makanya bisa tuh orang dengan tanpa tanpa GERD bisa terjadi LPR, itu bisa banget. Oke, makanya bahkan sering mungkin orang nggak nyangka juga ya dok, keluhan kayak berdaham-daham, banyak kok pasien ganjel. Banyak pasien saya bilang, kok bisa sih dok asam lambung ke tenggorok? Nah, ya itu karena salah satunya yaitu penyebabnya. Karena bagian tenggorok kita istilahnya lebih rentan, lebih sensitif ya dok? Lebih sensitif, lebih rentan, nggak ada proteksinya sama sekali. Baik, ini ada lagi dokter pertanyaan, apakah LPR ini juga menyebabkan gangguan di konka hidung jadi membesar dokter? Nah, ya. Dan, itu aja. Mungkin ini satu lagi dok, sama kalau misalnya tadi kan berbaring dokter, kalau misalnya dengan posisi tidur miring kiri kanan, apakah bisa membantu supaya asam lambungnya juga tidak mudah naik dokter? Jadi gini, kalau bisa menyebabkan konka itu, kalau masih ada yang belum tahu ya, yang ikut Zoom ini, konka itu adalah dinding hidung yang di samping yang kayak bakso 2 biji, kalau kita gini ini kayak ada bakso gitu 2 biji. Nah itu konka namanya. Nah biasanya konka itu membesar pada adanya dengan iritasi. Contoh misalnya yang paling sering adalah pada alergi, ya dia membesar, nah ntar dia kempes lagi. Nah, tapi kalau pada LPR bisa terjadi pembesaran tuh bisa aja karena iritasi ke depan orang menjadi sensitif saja bisa, tapi biasanya jarang tuh seperti itu. Lebih biasanya seringnya lebih nyerang ke tenggorok dulu tuh. Bisa cuman menyebabkan konka hipertrofi itu, maksudnya konka yang bengkak itu bisa. Itu satu. Nah, lalu tadi gimana caranya biar tidur miring kiri miring kanan? Sebenarnya tidur miring kiri kanan kalau dia tetap rebahan tetap aja risikonya naik gitu ya. Asam lambungnya bisa secara horizontal tuh biasa ngalir tuh. Nah, yang bagus adalah ya seperti tadi, tidur minimal 30 derajat gitu loh. Pakai bantal agak duduknya tidur begini gitu loh. Nah, itu lebih, kalau pada pasien LPR atau GERD biasanya disarankan untuk seperti itu. Tuh, bukan terlentang tapi miring ke kiri, miring kanan, nggak ngaruh itu. Tetap aja ngalir dia. Baik, dokter. Oke, berarti memang bisa juga ya, dok, untuk si konkanya bisa. Bengkak karena iritasi ya, dokter ya, dari iritasinya. Baik. Oke, berikutnya, dokter. Ada lagi, dok. Ini pertanyaannya, jadi dia sudah didiagnosa LPR, dok. Sudah diberikan golongan prazolen, sudah ganti-ganti, tapi tidak membantu. Tapi dia tidak sering batuk, cuman sering berdaham, seperti yang tadi, dok. Dan tidak ada sakit tenggorokan, tapi setiap hari harus bentar-bentar tarik nafas, mungkin karena nafasnya rasanya kurang nyaman, kurang enak. Dan udah berlangsung sekitar 1 tahunan, tapi tidak membaik. Kira-kira apa lagi yang harus dilakukan ya, dok? Karena pantangan makanannya juga sudah dilakukan, kayak yang tadi beberapa alpukat dan lain-lain. Gitu. Ya, ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Ini banyak sih sebenarnya seperti ini. Jadi gini, satu yang menyebabkan kegagalan pertama adalah kebiasaan. Gitu. Oke, obat udah dicoba ganti, misalnya obat misalnya lansoprazol 1, mungkin 2 minggu nggak perbaikan, diganti obatnya. Udah digonta-ganti, apalagi udah gonta-ganti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih ini obat nggak bisa neken asam lambungnya, ya kan? Nah,
Yang itu yang harus dipikirkan. Pertama harus dievaluasi. Satu, makanan udah oke, misalnya ya, udah oke. Jadi sebenarnya banyak tuh yang harus dipantang. Tadi yang saya sebutin itu yang sudah disadur ke Indonesia tuh, yang saya ada di slide saya. Sebenarnya kalau misalnya kalau melihat jurnal-jurnal di internasional tuh lebih banyak lagi. Mohon maaf ya, ini hujan deras nih. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran dokter, tetap kedengeran kok. Oke. Nah, Jelas, lalu yang kedua kita harus evaluasi lagi gaya hidup kita udah gimana, gitu loh. Nah, kadang-kadang kita udah ngerasa gaya hidup kita sehat. Nah, ini yang saya bilang paling susah merubahnya adalah mindset yang misalnya orangnya gampang stres, orangnya gampang kepikiran, ya, orangnya gampang panik, gitu ya. Apa sedikit aja dipikirin, pilek dikit, sangkain langsung ini. Nah, ya, jadi mindset itu harus dirubah. Jadi nggak bisa, karena kalau misal orang dengan tingkat stresor tinggi, orang yang gampang anxiety ya segala macam, itu gampang sekali untuk meningkat asam lambung gitu. Itu harus dirubah mindset. Itu kadang yang paling sering saya dapatkan ya. Jadi waktu itu saya ada pasien nih, cerita sedikit, ada pasien sudah 6 bulan di treatment tidak sembuh-sembuh. Saya bingung, dia udah ngikutin pola dietnya, pola makannya, sampai dia katanya berat badannya udah turun, dia seneng banget. Cuman tetap dia masih ada. Ternyata pas saya gali lagi, ada yang bikin dia nggak asam lambungnya naik terus. Kondisinya adalah pasiennya lagi proses perceraian sama suaminya. Jadi ininya nggak mungkin tenang, stresnya pasti tinggi tuh. Saya bilang akan susah gitu loh kalau kayak gini. Satu itu. Nah, kalau sudah dijalanin semua itu saya banyak yang nanya ke saya, ngilangin stres gimana sih? Waduh, saya bukan ahlinya tuh. Mesti ke dokter psikiater ataupun psikolog. Itu untuk memanajemen stres ya. Itu harus dari situ, karena kalau dokter THT nggak bisa tuh nyaranin apa-apa ya. Nah, lalu yang kedua adalah bukan hanya dari itu. Kalau misalnya sudah diikutin semua ternyata masih tetap aja, nah itu harus cek ke dokter gastroenterologi penyakit dalam. Dicek deh tuh di endoskopi ke saluran cernanya. Ya, dilihat apakah dia ada masalah di anatominya yang menyebabkan dia asam lambungnya nggak turun-turun. Apakah dia ada hiatus hernia, ataukah dia ada polip, apakah misalnya biopsi apakah ada bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Nah, itu juga nggak kelar kalau cuma pakai penekanan asam lambung doang. Kalau nggak dikasih antibiotik nggak apa. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi nggak tuntas sampai itu aja, harus mungkin konsul ke dokter internis untuk melihat anatomi di saluran cernanya sendiri. Nah, sebenarnya step-stepnya mungkin seperti itu yang perlu dilakukan. Gitu. Evaluasi dulu, apakah sudah benar. Misalnya tidak juga, konsul ke dokter SPPD yang subspesialisnya gastroenterologi. Gitu. Baik. Oke dokter, jadi memang agak tricky karena banyak faktor ya dok. Nah itu dia, banyak faktor dan memang gejalanya ini mirip radang tenggorok biasa gitu loh. Cuman nggak hilang-hilang aja itu. Itu. Baik. Ada lagi mungkin ini yang terakhir nih dokter. Jadi ini beliau didiagnosis sinusitis dok. Tadi kan sempat tersebut juga ya dok ya, kalau asam lambungnya masuk ke daerah sinus bisa juga menyebabkan sinusitis. Iya. Jadi pasiennya ini sudah didiagnosis sinusitis dan dikatakan kemungkinan pemicu awalnya dari GERD katanya. Ya. Dan sudah dijadwalkan operasi. Tapi kalau misalnya operasi dan GERD-nya belum terkontrol, kira-kira bisa berulang nggak dokter sinusitisnya? Ya, ini bagus sih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Jadi salah satu penyebab sinusitis itu penyebabnya adalah penyempitan di muara sinus. Nah, penyempitan di muara sinus ini bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena dinding kongkanya tadi tebal gara-gara alergi yang berulang-ulang.
ya, yang akhirnya menyebabkan tebal dinding konkanya. Yang kedua bisa juga karena septum yang miring tadi, septum deviasi. Yang ketiga juga sering juga karena asam lambung yang beberapa kali seperti itu. Jadi ini dia. Kalau misalnya tujuan operasi sinusitis itu adalah untuk menyingkirkan infeksi, menyembuhkan infeksinya. Jadi muara sinusnya itu dibuka lebar dindingnya, terus dibersihin deh tuh. Akhirnya kuman-kumannya segala bersih. Nah, dindingnya itu tetap kebuka. Nah, tapi ini lagi nih, kalau misalnya faktor-faktor yang tadi kita punya semua, alergi ada, ini ada, asam lambung punya, iya mau dibilang bisa aja jadi balik lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan sinusitis yang indikasinya operasi, setelah dioperasi ternyata punya faktor-faktor pencetus seperti misalnya alergi, asam lambung segala. Nah, yang pencetus ini tidak dihindari dan tidak dikontrol, ya sinusitisnya bisa balik lagi. Tuh, nggak tuntas sampai situ. Jadi tetap walaupun udah hilang nih infeksi sinusnya, ya tetap harus pencetus-pencetusnya harus dihindari. Kayak gitu. Baik, dokter. Wah, ini pertanyaan-pertanyaannya memang juga luar biasa ya, dok ya. Iya, bagus-bagus loh pertanyaannya. Bagus-bagus ya, dokter ya. Sudah, itu tadi mungkin pertanyaan yang terakhir sih, dokter. Jadi terima kasih banyak Dokter Nova juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus juga dari peserta kita. Jadi demikian sesi. Oh, ini ada yang mungkin kita kasih kesempatan kalau misalnya ada yang mau bertanya, menyalakan kamera, mau bicara langsung, mungkin ada yang mau bisa raise hand kali ya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya secara langsung, boleh nyalakan kamera, nyalakan mikrofon. Saya persilahkan. Kita mungkin coba tunggu dulu ya, dokter ya. Kalau ada yang... Ini ada satu sih ya. Iya. Selamat sore, Dok. Sore. Ya. Dok, terima kasih ya udah kasih kesempatan ya. Dok Nova, aku mau tanya ya, Dok, bagaimana caranya ya menghindari disfagia, terutama buat orang-orang lansia. Disfagia. Jadi kalau dia nggak makan, artinya nanti berat badannya turun, menjadi kaheksia. Jadi adakah tips-tipsnya, Dok? Apakah masa harus sondet terus, Dok? Mungkin itu aja biar yang lain dapat kesempatan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bu. Oke, disfagia. Disfagia ini mungkin banyak yang belum ngerti. Mungkin Bu Santi juga udah tahu banyak nih tentang disfagia. Disfagia ini adalah kesulitan makan, kesulitan intake asupan makanan atau minuman mulai dari mulut sampai ke lambung. Nah, jadi disfagia ini ada dua. Ada disfagia karena syaraf, ada disfagia karena mekanisme. Contoh misalnya ada sumbatan, gitu loh. Nah, kalau yang ada sumbatan, contohnya misalnya dia ada tumor atau misalnya dia ada penyempitan karena cicatrix atau apa gitu ya, jaringan parut. Nah, itu terapinya sesuai dengan penyakitnya. Contoh operasi kah, apakah gitu ya kayak gitu. Nah, kalau disfagia pada pasien dengan gangguan syaraf seperti misalnya pada stroke kah, pada pasca penyakit-penyakit syaraf lainnya. Nah, umumnya dilakukannya adalah pengecilan otak, Dok. Iya, betul, Bu. Oh, oke. Siap. Ya, biasanya umumnya pertama yang pasti tidak ada terapi obat. Yang pertama, yang paling utama adalah fisioterapi atau speech therapy. Kalau misalnya di kita tuh dikerjakan oleh dokter rehab medik ya, untuk dilatih fungsi menelannya. Jadi otot-otot menelannya apa aja yang dilatih, apa yang lemah itu dilatih, refleks batuknya saat dia harus batuk dia dilatih, terus udah gitu refleks menelannya dirangsang lagi. Nah, itu semua dengan fisioterapi. Nah, lalu biasanya kalau saya pribadi
saya tambahkan dengan konsul ke dokter akupunktur untuk merangsang sel-sel sarafnya. Nah, karena akhir-akhir ini banyak yang kasus yang di jurnal-jurnal juga cukup efektif dengan pengobatan akupunktur ini sendiri. Jadi kalau untuk treatment intake-nya, makanannya, selama dia masih nanti harus dicek dulu, biasanya kalau gangguan menelan itu biasanya harus dicek dulu fungsi menelannya. Ada pemeriksaannya namanya FEES, Flexible Endoscope Evaluation of Swallowing. Jadi itu dilihatin ke kamera, dikasih makanan, dilihat makanan apa aja yang terganggu, otot mana aja yang terganggu, sensitivitasnya gimana. Nah, itu yang kita berikan kepada akupunktur dan speech terapi untuk, oh ini treatmentnya apa nih, seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk intake-nya, nah selama dia masih belum bisa menelan, dia rasakan berbahaya untuk menelan. Misalnya menelannya dia masuk ke paru, ya. Kalau siap makan dia masuknya ke paru. Nah, itu tetap pasang NGT dulu dengan sonde dulu sampai dia terlihat perbaikan dari daerah fungsi menelannya. Nah, jadi umumnya adalah, nah biasanya prognosis atau pasien-pasien dengan itu tergantung juga nih, tergantung berat ringannya dari penyakitnya, penyakit sarafnya. Nah, itu juga kan soalnya respon dari latihan pun tergantung dari sel-sel saraf yang masih sisa. Satu itu, yang kedua adalah dari usia, itu juga pengaruh. Karena kalau misalnya sudah benar-benar kecil, ya, atau misalnya banyak yang sel-sel saraf yang sudah mati, seperti misalnya pasien dengan demensia deh, dengan pikun, kalau bahasa awamnya dengan pikun, dengan demensia, usia 90-an, itu nggak bisa dilatih. Kayak nenek saya dulu 10 tahun pakai sonde, karena memang sudah tidak bisa dilatih lagi. Karena apa? Karena respon dia nangkep ngomong bicara aja dia udah nggak ngerti. Jadi udah diem aja gitu. Setiap dimasukin makanan ke mulut, didiemin aja di mulut. Jadi nggak nyampe ke atas, dari sini nimbul refleksnya, merangsang refleks menelan di sini. Nah, itu nggak timbul. Jadi emang tergantung dari berat penyakitnya dan usia juga. Itu sih jawabannya, Bu Santi. Yang dokter ngomong betul semuanya. Usianya 91, Dok, ada pengecilan otak, kemudian ada pelengketan di usus. Tapi udah nggak ada, baru berapa hari ini, dokter. Iya. Jadi lebih jelas. Terima kasih, dokter. Sama Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya juga Dokter Nova atas jawabannya. Baik, kalau begitu pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi Health Talk kita hari ini ya. Kalau boleh saya simpulkan berarti LPR ini merupakan sebenarnya adalah penyakit yang sering ditemui sehari-hari. Mungkin orang tidak sadar bahwa penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh asam lambung, karena yang paling umum dirasakan orang-orang terkait asam lambung itu sendiri adalah perutnya nggak enak, rasa dada tidak nyaman, yang mungkin masih familiar di orang-orang, tapi yang tidak diketahui banyak orang, ternyata sakit tenggorokan, rasa batuk yang lama, berdaham-daham terus, bahkan kadang bisa rasa mengganjal di tenggorokan, itu juga bisa disebabkan oleh asam lambung gitu, tanpa digarisbawahi, tanpa harus didahului dengan keluhan tidak nyaman di dada seperti itu. Dan keluhan ini juga bisa diringankan dengan banyak faktor, seperti yang paling penting, yang paling pertama adalah mengelola stres gitu, karena banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan, telat makan, seperti itu ya Dok. Tapi ternyata stres malah yang paling berperan penting. Paling sering ya dokter ya. Udah minum obat macam-macam, tapi kalau stresnya tidak dikelola, pola hidup, makanan tidak dijaga, sama aja akan kembali lagi seperti itu. Baik. Terima kasih juga kepada para peserta semuanya yang sudah antusias untuk bertanya. Sekarang akan saya umumkan penanya terbaik. Ada 2 pemenang yang akan mendapatkan voucher free konsultasi dengan Dr. Rahmanova ya Dok. Yang pertama ada Bapak Agus Hilman, dan yang kedua Ibu Santi. Selamat kepada 2 pemenang, penanya terbaik kita hari ini. Nanti pada penanya akan di chat privat oleh tim kami,
untuk menanyakan detailnya agar nanti kita bisa kirimkan vouchernya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rahmanova atas waktunya dan materinya. Untuk semuanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Medistra Health Festival. Masih akan ada Health Talk series lainnya dan bisa dicek, ikuti follow Instagram Medistra @medistra.hospital. Saya Dr. Medisha juga terima kasih, undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, salam sehat semuanya.